Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pisi Aprilita dari kampus IAIN Bengkulu, Prodi PIAUD semester 6 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian neuron dan beserta bagian-bagian dari neuron. Bagian neuron ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada nukleus, yang kedua ada badan sel, yang ketiga ada dendrit, kemudian 4 selebung myelin, yang kelima sel Schwann, 6 nodus Ranper, dan yang terakhir 7 ada sinapsis. Sebelum membahas atau menjelaskan bagian-bagian neuron, saya akan menjelaskan apa itu neuron. Neuron adalah nama lain dari sel saraf. Neuron berfungsi untuk menerima, menanggapi, dan meneruskan rangsangan sehingga menghasilkan respon. Bagian beserta fungsinya dapat dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, sel saraf ini merupakan sel yang mengantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor atau panca indera ke otak dan sebaliknya. Sel saraf ini juga bertanggung jawab atas terjadinya gerak refleks. Sel-sel saraf ini juga disebut dengan neuron-neuron. Neuron-neuron tersebut membentuk suatu sistem saraf pada manusia. Sel saraf berbeda dengan sel-sel pada umumnya karena terdapat akson atau neuret, sehingga sel saraf terlihat seperti memiliki ekor. Nah, kemudian sel saraf ini terdiri dari berbagian-bagian yang terdapat pada sel hewan dan beberapa bagian lainnya. Nah, di sini kita akan membahas atau saya akan menjelaskan bagian-bagian dari neuron tersebut yang ada 7 bagian tadi. Di sini saya akan membahas bagian-bagian dari neuron. Yang pertama itu ada dendrit. Pengertian dendrit adalah segmen neuron yang menerima stimulus. Dendrit ini juga merupakan percabangan dari badan sel saraf yang merupakan tonjolan atau sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dari dendrit ini yaitu untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan-badan sel. Kemudian yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian sel. Nah, di dalam badan sel ini terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleus atau anak inti sel. Nah, fungsi dari badan sel ini yaitu untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neuret atau akson. Nah, akson ini fungsinya hampir sama dengan dendrit, yaitu sangat penting. Namun kedua
keduanya memiliki perbedaan masing-masing. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Selain itu, setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan satu dendrit. Dan kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Kemudian yang kedua ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini dapat didefinisikan sebagai sebuah organel yang ditemukan di dalam sel eukariotik. Inti sel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA, kromosom, dan beberapa jenis protein. Pada umumnya, sel hanya memiliki satu inti sel atau nukleus saja, tetapi beberapa sel lainnya seperti otot, jantung, dan sel parenkim hati yang mempunyai lebih dari satu inti sel atau nukleus. Bahkan ada pula sel yang tidak mempunyai inti sel atau nukleus, yaitu seperti sel trombosit dan sel eritosit. Kemudian selanjutnya, fungsi utama dari inti sel atau nukleus ini ialah mengatur aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen serta menjaga integrasi gen. Selain itu, inti sel juga berfungsi sebagai tempat mesintesis ribosom, tempat terjadinya pembelahan sel, tempat memproduksi mRNA untuk pengkodean protein, tempat terjadinya transkrip dan replikasi DNA, serta tempat untuk mengatur gerak ekspresi gen dari dimulainya, dijalankan, dan diakhiri. Nah, di sini juga terdapat satu fungsi lagi, yaitu inti sel atau neuron ini berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel-sel tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu selebung mielin. Pengertian dari selebung mielin adalah sebuah lapisan yang ada pada akson neuron, di mana selebung mielin berperan untuk mengurangi kapasitas dan menambah daya listrik untuk konduksi listrik yang sangat cepat. Maka pada selebung mielin ini disusun oleh oligodendrosit yang ada di dalam sistem saraf pusat dan oleh sel Schwann yang berada pada sistem saraf tepi. Nah, dari semua kegiatan atau tindakan baik kecil maupun besar yang dilakukan adalah salah satu hasil dari impuls listrik yang diperoleh dari sejumlah neuron. Dari sejumlah neuron bisa diklarifikasikan ke dalam 3 jenis neuron sensorik, yakni seperti neuron motorik dan interneuron, di mana pada neuron sensorik mendapatkan satu rangsangan sensorik yang dapatnya dari sebuah jaringan dan organ. Namun pada neuron motorik bisa memperoleh berbagai data dari neuron sensorik, lalu akan kembali dirancangkan untuk mengatur
sensorik dan motorik. Nah, di sini juga ada fungsi dari selebum mielin. Adapun keutamaan atau fungsi dari selebum mielin sendiri yaitu dimanfaatkan agar dapat menjaga serta bahkan mengisolasi akson, lalu dapat meningkatkan transmisi impuls listrik ke mereka. Nah, jika mielin atau selebum mielin ini mengalami kerusakan, maka transmisi impuls ini mengalami perlambatan dan bisa kita lihat dalam keadaan neurologis yang sangat parah seperti pada multiple sclerosis. Selain itu, dalam tujuan yang paling utama dari mielin ini yaitu untuk menutupi sejumlah sel-sel neuron, maka nantinya dapat menjalankan aksi proteksi hingga bahkan lebih cepat dari sel sebelumnya. Adapun beberapa fungsi lainnya dari selebum mielin ini adalah sebagai berikut. 1. Berguna untuk melindungi akson. 2. Berguna untuk melengkapi konduksi impuls. 3. Berguna sebagai media pertumbuhan akson. Nah, jika akson mengalami kerusakan. 4. Dapat meningkatkan kecepatan impuls. 5. Di mana impuls nantinya akan mampu melewati selebum mielin dengan suatu kecepatan hingga 120 meter per detik. Selanjutnya yang keenam, berguna untuk meningkatkan hambatan listrik, dapat menghalangi impuls yang mengalir dan keluar dari akson. Kemudian yang terakhir itu 7, berguna untuk melengkapi nutrisi untuk akson. Nah, selanjutnya ada struktur selebum mielin. Apabila kita lihat pada gambar di atas, selebum mielin seperti serangkaian sosis yang mengelilingi akson. Ada celah antara selebum mielin adalah sekitar 1 mm. Nah, celah inilah yang disebut dengan nodus Ranvier. Pada selebum mielin ada yang namanya sel Schwann atau salah satu sel gila yang berada pada sistem saraf parifer. Di sini juga ada dampak dari selebum mielin. Nah, maka dengan adanya selebum mielin, maka memberikan akson berbagai sifat-sifat tertentu yang bisa meningkatkan terjadinya suatu kecepatan di mana mereka dapat mengirimkan potensi aksi. Nah, di sini terdapat dua dampak, yaitu yang pertama resistensi membran. Nah, resistensi membran ini adalah tentang sejauh mana membran dapat mencegah atau mencukupi setiap pergerakan ion yang bebas. Kemudian yang kedua ialah kapasitansi membran. Nah, penjelasan dari kapasitansi membran ini adalah suatu kemampuan sistem kelistrikan dalam menyimpan suatu muatan yang apabila dibutuhkan untuk memulai potensi aksi atau impuls listrik, di mana pada kapasitas yang rendah ini akan dikirimkan kepada akson dengan mielinisasi. Artinya bahwa perubahan terhadap suatu konsentrasi ion yang lebih rendah sangat dibutuhkan untuk memulai potensi akson. Maka
akson Bernielen dapat melakukan potensi aksi yang justru jauh melampaui kecepatan daripada akson. Tetapi jika tanpa mielen yang perantara melalui konduksi garam, maka potensi aksi nampaknya akan melompat antara nodes of Ranvier. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielen atau selubung saraf. Sel Schwann membungkus akson beberapa kali hingga membentuk selubung mielen. Sel ini juga disebut dengan nurilema, adalah sel dalam sistem saraf tepi yang membentuk selubung mielen disebut akson neuron. Sel Schwann membungkus akson sambil menjaga celah di antara setiap sel. Sel-sel ini tidak menutupi seluruh akson. Ruang tak bermielen tetap di akson di ruang di antara sel. Kesenjangan ini dikenal sebagai simpul Ranvier dan sel Schwann. Nah, berikut juga ada beberapa fungsi dari sel Schwann, yaitu yang pertama, mempercepat jalannya impuls atau rangsangan hingga 10 kali hanya dengan sedikit energi. 2. Berperan dalam memproses regenerasi sel saraf tepi yang rusak. Kemudian yang ketiga, menyediakan makanan untuk neuron atau akson. 4. Memelihara akson. 5. Melakukan fagositos atau mencerna akson yang sudah rusak. 6. Menggantikan fungsi akson sebelum tumbuh kembali. Dan yang terakhir 7. Menumbuhkan kembali akson, bentuknya seperti kecambah dengan kecepatan pertumbuhan sekitar 1 mm per hari hingga terhubung ke sel saraf atau otot. Nah, dari fungsi tersebut maka sel Schwann dapat digunakan menjadi salah satu parameter dalam perbaikan sel saraf tepi. Nah, kemudian selanjutnya adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielen. Fungsi utama dari nodus Ranvier ini adalah sebagai daerah pertukaran ion kalium dan ion natrium dari luar ke dalam akson secara transfer aktif. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sinapsis. Sinapsis merupakan titik temu antara ujung akson salah satu neuron dengan neuron lain. Pada setiap neuron, ujung aksonnya membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Pada setiap tombol sinapsis terdapat celah sinapsis. Sebuah sinapsis menyediakan koneksi atau neuron yang memungkinkan mengalirnya informasi sensorik di antara sel saraf. Pada bagian ujung akson tersebut terdapat kantong yaitu bulbus
akson. Kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dapat berupa asetilkolin, dopamin, dan serotonin yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Fungsi sinapsis yaitu untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lainnya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.